Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladin adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i na'ala maris zaman. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan beragam bentuk dan rupa. Semuanya memiliki karakteristik, keistimewaan dan kekurangannya masing-masing. Dan semua Allah ciptakan berbeda agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita semua umat Islam di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan keberagaman yang kaya di negeri ini, mulai dari bahasa, agama, dan adat istiadat. Maka kita harus menjaga keberagaman tersebut dengan persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai berpecah belah dan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan persatuan, namun juga melarang, bahkan mengancam dengan sangat tegas orang-orang yang bercerai-berai. Dalam Al-Quran disebutkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun adim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam, sebab persatuan merupakan kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama makhluk hidup. Hal yang demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, duribat alaihimut illatu aynama sufiku illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan dengan manusia. Surat Al-Imran ayat 112. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasi bahwa manusia
tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan yang baik dengan saudaranya satu dengan lainnya, karena sikap persaudaraan dan kesatuanlah yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam sendiri, ikatan persaudaraan dikenal dengan berbagai kompleks, seperti persaudaraan antar keturunan, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama agama, dan persaudaraan sesama tanah air. Hal ini sebagaimana di dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Rasulullah sendiri melarang umatnya dengan mendiamkan sama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita meniru suri tauladan Rasulullah, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada permusuhan. Rasulullah mengajarkan mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, mempersaudarakan berbagai kabilah di Arab, ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita semua umat Islam perlunya menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama hingga bahasanya. Karena kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan damai, harmonis dan tentram. Hal ini dipertegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada, ala uhbirikum bil mu'minin al mu'minu man aminahu nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nasa min lisanihi wa yadihi wal mujahidu min jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajaral khotoya wad dunub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada bersabda, maukah kalian beritahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sedangkan mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadikan kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga kita semua akan hidup dalam persaudaraan yang damai, tentram dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.